Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Wulan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang segar dan siap untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan memberkati setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya, sehingga kami bisa berubah Tuhan. Hati kami, pikiran kami, jiwa roh tubuh kami, semuanya diubahkan Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berikanlah hikmat dan marifat-Mu agar kami dapat mengerti hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, bulan ini seperti minggu yang kemarin kita masih membicarakan tentang kasih ya. Minggu awal, minggu pertama kita belajar mengenai apa itu kasih. Dan tanpa kasih, apapun yang kita lakukan itu tidak ada gunanya, ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ketahui, pengetahuan kita, keahlian kita, semua tidak ada gunanya tanpa kasih. Dan minggu kemarin kita juga sudah belajar mengenai sifat-sifat kasih. Kenapa sih kasih itu penting? Terus apa aja sih sifat-sifat kasih yang harus kita lakukan? Ya, ada Bapak Ibu yang sudah mempraktekkannya? Ya, kita sama-sama belajar ya, supaya hidup kita lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar lagi mengenai kasih. Kemarin kita sudah belajar sifat-sifatnya, dan sekarang kita belajar lagi masih di 1 Korintus 13. Tapi sekarang kita buka di ayat 8 sampai 12 ya. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 12. Kita baca bersama-sama ya. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Iya, Bapak Ibu Saudara. Ayat 8 sampai 12 ini menjelaskan kepada kita bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Artinya dia bersifat abadi. Ya, abadi dalam arti kalau yang lain-lain itu nggak ada, kasih tetap ada. Kalau yang lain-lain itu lenyap, kasih tetap ada. Dia tidak akan pernah hilang. Dia tidak akan pernah tergantikan. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap ada di situ. Kasih itu setia, dia nggak kemana-mana, dia tidak lenyap, dia tidak menghilang. Dia ada di situ terus. Kasih itu abadi. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita bilang mengasihi seseorang, tetapi kasih itu kemudian, aduh kayaknya aku tidak mengasihi dia lagi, itu bukan kasih. Karena kasih tidak pernah lenyap. Di ayat 8 dikatakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Artinya tidak habis-habis itu kasih. Selalu ada, selalu ada, selalu ada.
apapun yang diperbuat orang terhadap kita, kasih itu tetap ada. Dia tidak berkesudahan, enggak selesai-selesai, enggak habis-habis, ada terus. Saudara, level kasih yang seperti ini susah didapat, ya, nggak semua orang bisa dan sulit sekali. Saya tahu, saya juga merasakannya. Tetapi ini yang dimaui Tuhan. Kita punya level kasih yang seperti ini, ya. Nggak selesai-selesai. Diomelin, dicurangin, dijahatin, diperlakukan tidak adil, tetap mengasihi. Ditinggalkan, kemudian dibikin sakit, dibikin terluka, habis-habis kasihnya. Luar biasa ya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus menebus dosa saudara dan saya pada saat kita masih berdosa. Artinya apa? Yesus nggak nunggu kita itu sempurna dulu. Yesus nggak nunggu kita itu tanpa dosa, enggak. Yesus tidak menunggu kita itu berbuat baik. Yesus juga tidak menunggu kalau kita nanti mukanya cakep, apa mukanya ganteng, atau penampilan kita lebih baik, atau sifat kita lebih baik, baru dia mengasihi. Enggak. Dia sudah menyerahkan dirinya. Dia sudah mengasihi kita pada saat saudara dan saya masih hidup di dalam dosa. Luar biasa ya kasihnya ya. Dan ini yang diteladankan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kita juga punya level kasih yang seperti itu kepada orang lain. Karena semua ciptaan Tuhan itu Tuhan kasihi. Dan Tuhan pingin semua ciptaannya itu kembali kepadanya. Ayat 8 katakan kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, yang namanya nubuat, bahasa roh, pengetahuan, itu apa ya, karunia gitu. Itu tidak sama dengan kasih. Kasih tidak sederajat dengan nubuat, dengan karunia, dengan pengetahuan. Karena semuanya itu diberikan untuk kehidupan saat ini aja, bukan untuk kehidupan kita masa depan. Kehidupan kita masa depan itu kan di surga. Tidak membutuhkan nubuat, tidak membutuhkan karunia, enggak. Tidak membutuhkan pengetahuan, enggak. Kita tidak butuh semuanya itu. Maka semuanya itu akan berakhir. Allah memberikan kita karunia, memberikan kita nubuat dan segala macam itu pada saat di bumi ini. Itu kita butuhkan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang ada, nyata, dan berkuasa. Supaya kita ini ngerti, supaya kita ini percaya, supaya kita ini yakin dan beriman bahwa Allah kita adalah Allah penolong yang punya karunia, yang punya kuasa, yang punya pengetahuan luar biasa, yang punya pengetahuan yang luar biasa, yang bisa memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi. Allah kita maha tahu. Oleh karena itu, Dia memberikan kepada kita semuanya itu. Supaya kita percaya, supaya kita yakin kepada Yesus. Bahwa Dia adalah Allah yang bisa menolong. Yang tidak akan meninggalkan kita. Yang selalu ada bersama kita. Tapi semuanya itu akan berakhir pada saat nanti hari akhir penghakiman. Setelah hari penghakiman, kita semua kan akan bertemu muka dengan Tuhan. Kita akan dibawa ke surganya. Kita akan ketemu sendiri dengan Allah. Jadi tidak perlu semuanya itu. Maka nubuat akan berakhir. Bahasa kasih akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap.
Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Segala sesuatu yang kita miliki sekarang itu tidak sempurna, saudara. Tetapi ada waktunya nanti bahwa yang sempurna akan datang. Dan yang sempurna akan menggantikan yang tidak sempurna. Saudara, dalam hubungan antar manusia, ya, kasih yang sungguh-sungguh akan teruji lewat waktu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berkata, aku mengasihi dia, aku sangat mengasihi kamu, misalnya bilang begitu ya, itu semua akan teruji lewat waktu. Sekarang mungkin dia bisa bilang begitu, coba 2 bulan lagi, coba 1 tahun lagi, coba 10 tahun lagi, masih ngomong yang sama enggak? Coba pada saat dia dilukai, coba pada saat dia dicurangin, coba pada saat dia ditinggalkan, masih bisa ngomong begitu enggak? Kasih yang sungguh-sungguh pasti teruji lewat waktu. Kenapa? Karena kasih adalah abadi. Dia tidak akan habis. Dia ada terus selamanya. Karena kasih adalah Allah. 1 Yohanes kemarin yang kita baca ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Karena kasih adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Kita buka di Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, kalau di antara hubungan manusia, sesama manusia, kita menaruh kasih, maka hubungan itu pasti akan dipersatukan dan disempurnakan. Banyak kalau pasangan-pasangan muda mau menikah pakai ayat ini ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebenarnya tidak hanya pada saat menikah saja, tetapi setiap hubungan antar manusia sebaiknya, seharusnya, sewajarnya diikat dengan kasih. Kalau kita mengaku kita ini orang percaya, ya. Ini Kolose 3 ayat 14-nya harus dilakukan gitu. Kepada siapapun. Ketika kita punya hubungan kepada manusia lain, maka harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudara, ini salah satu fungsi kasih ya. Fungsinya adalah untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Karena hanya kasih yang abadi, maka dia bisa menyatukan, maka dia bisa menyempurnakan. Salah satu ciri orang Kristen yang penuh kasih adalah bahwa ia selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Kalau ada orang mengaku orang percaya, mengaku orang Kristen, tapi dia tidak mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri, patut dipertanyakan itu. Dia percaya beneran apa enggak? Jangan-jangan dia bukan ngikutin Tuhan Yesus. Karena Yesus yang mengajarkan kepada kita seperti ini. Coba kita buka ya, Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Hari ini kita banyak membuka ya. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kira-kira kalau membaca ayat ini, kalau kita melakukan ayat ini, ada nggak perceraian? Ada nggak hubungan yang tidak baik? Saya kira nggak ada ya.
Karena setiap orang tidak mencari kepentingannya sendiri. Banyak pasangan-pasangan yang datang kepada saya gitu ya, konsultasi, "Bu, saya sudah tidak tahan dengan suami saya." "Loh, kenapa?" "Suami saya selingkuh, Bu. Dia cari perempuan lain, bahkan dia sudah menikah siri," gitu ya. Ada yang seperti itu. "Bahkan dia sudah meninggalkan saya, sudah bertahun-tahun nggak pulang, Bu. Dia sudah lupa sama saya." Ada yang bilang begitu juga. Saya jawabnya cuma satu, "Jangan bercerai." Kenapa? Karena Tuhan yang mempersatukan. Karena Tuhan yang memberikan, ikatan kepada kita. Karena kamu sudah berjanji loh di hadapan Tuhan, bahwa kamu akan mengasihi, bahwa kamu akan, bersama dia dalam suka dan duka, ya kan? Di hadapan saya masih ingat tuh janji pernikahan saya, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya berjanji. Saya itu nyebut nama loh, bukan saya, eee, dengan nama siapa gitu ya, enggak. Saya Wulan Kaeksi, saya mengambil Anda sebut nama suami, artinya itu kan pribadi. Kita berjanji di hadapan Allah dan di hadapan jemaat, bahwa saya akan menjadi istri yang baik, bahwa saya akan, bersama dia dalam suka dan duka, tidak akan meninggalkan dia. Kalaupun dia meninggalkan saya tetap di situ. Karena ini perjanjian saya dengan Allah. Nah, pada saat kita dicurangin, pada saat kita tidak diberikan keadilan, pada saat kita ditinggalkan, ya jangan mencari keuntungan sendiri, ya. Hendaklah dengan rendah hati kita menganggap orang lain lebih utama. Ya sudah, enggak apa-apa kalau dia mau cari kesenangan sendiri. Saya tak di sini, saya nungguin kamu, istilahnya gitu ya. Jangan pergi dan jangan berhenti berdoa. Saudara, beberapa yang melakukan apa yang saya katakan, suaminya kembali. Bukan karena perkataan saya benar, enggak. Tetapi karena itu yang tertulis dalam firman Tuhan. Hanya dibutuhkan satu orang yang setia berdoa. Maka orang lain akan selamat. Satu orang aja yang setia berdoa. Satu orang aja yang setia untuk mengasihi. Satu orang aja yang setia untuk menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Satu orang aja yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Tuhan akan mendengarkan doanya loh. Ada tertulis di Alkitab kan? Filipi 2 ayat 3 ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Kalau kita mencari kepentingan sendiri ya udahlah tinggalin aja. Ngapain sih? Sengsara gitu kan? Menderita, ngapain? Cari kesenangan dong. Kita menikah itu untuk bahagia. Ya, banyak yang bilang sama saya seperti itu. Kita itu menikah untuk mencari kebahagiaan. Kalau kamu nggak bahagia, ya cari orang yang bisa membahagiakan kamu. Jangan berkutat di situ, apalagi berharap dia kembali. Ya saudara, itu kan pemikiran dunia ya. Tetapi di Filipi 2 ayat 3 dan 4 ini, kita diingatkan kembali bahwa orang Kristen, orang percaya yang punya kasih, pasti selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Pasti tidak pernah mencari kepentingan untuk dirinya sendiri, atau puji-pujian untuk dirinya sendiri. Dia melakukan itu supaya dipuji, "Oh, kamu itu istri yang baik. Oh, kamu itu suami yang bertanggung jawab." Buat apa ya? Kita melakukan kasih bukan untuk dipuji. Kita melakukan kasih karena kita sudah dikasihi Allah. Ya, waktu minggu pertama saya sudah jelaskan bahwa itu dulu yang dimasukin ke pikiran. Kalau itu sudah ada dalam pikiran kita, maka melakukan kasih itu tidak terlalu sulit.
Karena kita sudah dikasih Allah dan kita merasakan kasih Allah itu. Masa saya sudah dikasih sedemikian rupa, saya nggak bisa balas sama Tuhan? Ya saya balas lah. Itu wujud terima kasih saya kan sama Tuhan, bahwa saya mengasihi orang yang sulit, bahwa saya mengasihi orang yang tidak baik sama saya, bahwa saya mengasihi orang yang mencurangi saya, bahwa saya menganggap dia lebih utama daripada saya. Wah, itu level kasih yang luar biasa, Saudara. Bahwa saya sudah dihina, dicela, dikata-katain nggak jelas, ya. Walaupun mungkin ada benarnya mungkin, tapi saya tetap menganggap dia lebih utama dari saya. Bahwa saya menganggap bahwa kepentingan dia lebih utama daripada kepentingan saya. Itu level kasih yang tingkat tinggi, Saudara. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Karena kasih itu adalah abadi. Selamanya orang itu akan merasa dia dikasihi. Tapi kalau nubuat, kalau diberikan kata-kata nubuat gitu ya, diberikan bahasa roh, ya cuma saat itu aja. Bekasnya nggak ada. Coba aja sekira-kira misalnya kita diberikan bahasa roh gitu ya, ini nggak ngerti artinya kok. Ya pasti habis itu detik berikutnya dia sudah lupa, ya kan? Oleh karena itu saudara, yuk kita belajar ya. Minggu ini kita belajar bagaimana memiliki kasih yang abadi. Karena kasih itu tidak berkesudahan, kasih itu tidak akan lenyap, maka kita belajar untuk memiliki kasih yang seperti ini, ya. Nah, selanjutnya kasih itu, nah ini yang penting, ya. Kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Kasih itu juga bertumbuh, saudara. Ini yang tidak disadari orang-orang. Pada awalnya memang kita tidak bisa mengasihi. Tidak ada manusia yang bisa mengasihi kecuali dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Setiap manusia tidak atau sulit untuk mengasihi. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita, artinya kita bilang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya tidak bisa mengasihi, saya ingin mengasihi, saya ingin melakukan firman Tuhan. Saudara percaya enggak? Tuhan pasti akan memampukan saudara dan saya untuk bisa melakukannya. Ya. Dan itu enggak kasih itu bukan tiba-tiba ada gitu, enggak. Tapi dia bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Lewat apa, Saudara? Seperti yang kemarin saya sampaikan, minggu kemarin, bahwa kasih itu adalah Allah. Kalau kita mengenal kasih, maka kita mengenal Allah. Pada saat kita lahir atau bayi lahir gitu ya, contohnya pada saat saya punya anak, begitu dia lahir, dia tahu nggak kalau saya mamahnya? Tahu, dia bisa merasakan. Tapi kan dia tidak bisa melihat. Dia tidak tahu muka mamahnya itu seperti apa. Pelan-pelan pada saat mata bayi itu kan kayak punya selaput ya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, kayak orang rabun jauh gitu ya. Pada saat rabun jauhnya itu sudah gugur, selaputnya itu sudah gugur, dia baru bisa melihat mamanya. Oh, muka mamanya seperti ini kok. Dia belajar memperhatikan pada saat dia menyusu, dia perhatikan, ya ampun, ternyata mamaku ini bibirnya doer toh. Ya, ternyata hidungnya pesek misalnya. Ternyata matanya itu kecil. Ternyata suaranya itu cempreng. Dia belajar mengenali mamanya. Tapi kan satu persatu. Nggak bisa langsung dia tahu-tahu ngerti, oh ini mama saya. Ya, dia mengenal dengan pelan-pelan. Demikian juga dengan kasih. Setiap kita atau manusia yang percaya kepada Tuhan, pada awal dia menyatakan percaya kepada Yesus,
itu dianggap bayi rohani. Seperti pertumbuhan seorang anak, demikian juga pertumbuhan kekristenan di dalam dirinya. Pelan-pelan dia belajar mengenal Allahnya, pelan-pelan dia mengerti bagaimana rupa Allahnya, pelan-pelan dia belajar bagaimana mengenal kasih. Karena kasih sama dengan Allah. Pelan-pelan, nggak ada yang instan ya, cuma mie aja yang instan. Semua itu dipelajari, semua itu harus belajar. Kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, semua harus bertumbuh. Semua harus melewati pertumbuhan, melewati proses untuk sampai kepada kedewasaan. Demikian juga saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang percaya, maka harus ada pertumbuhan, harus ada kedewasaan. Tidak bisa kita menjadi anak-anak terus. Tuhan, saya mau jadi anak, soalnya jadi anak tuh enak. Ya, pada saat awal-awal kita percaya sama Tuhan, banyak yang bilang sama saya, "Bu, kayaknya waktu awal-awal ketemu Tuhan tuh enak banget ya, berdoa langsung ketemu Tuhan, berdoa langsung dijawab Tuhan, saya minta A dikasih A, saya minta B dikasih B, enak banget Bu." Tapi semakin ke sini, semakin saya ikut Tuhan, kok berdoa sulit, kok Tuhan tidak pernah. Kayaknya, rasanya Tuhan tidak pernah menemui saya. Kok saya tuh berdoa kok nggak pernah dapet Tuhan, mana hadirat Tuhan tuh nggak kerasa lagi, Bu. Banyak yang ngomong sukses seperti itu. Saudara, pada saat kita anak-anak, pada saat kita bayi, tentu saja kita kan digendong mama terus ya. Didekap, dicium, dipeluk gitu ya, disusuin, nangis oek sedikit, oh mama tahu harus ganti popok, harus mandi, harus makan, harus nyusu dan sebagainya. Tapi pada saat sudah besar, sudah sekolah, sudah SD, SMP, ya nggak sama mama terus. Pastikan sendiri. Sekolah berangkat sendiri, punya teman-teman sendiri. Tidak sama mama terus kan? Demikian juga dengan kekristenan, saudara. Jadi, kekristenan itu harus bertumbuh ya. Kalau tidak bertumbuh, hati-hati saudara. Ada yang salah dengan kehidupan rohanimu. Ya, seperti di ayat yang 1 Korintus tadi, 1 Korintus 13, kita lihat yang ayat ke-11 dan 12. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara, ada waktunya kita akan mengenal Allah muka dengan muka. Ini Paulus ayat 12 ini mengutip Kejadian 33 ayat 11. Kalau dalam bahasa aslinya namanya panim el panim. Ya, muka dengan muka. Artinya apa? Bahwa Musa di Keluaran 33 ayat 11 itu berhadapan muka dengan Allah. Itu menyatakan adanya persekutuan yang intim. Demikian juga Paulus mengutip kejadian itu, keluaran itu, dia juga ingin mengatakan bahwa kita nanti akan muka dengan Allah. Kita akan berhadapan langsung. Kita akan ketemu langsung dengan sumber kasih itu. Nah, di situ baru kasih itu menjadi sempurna. Sekarang belum. Kita kayak bercermin tuh loh, melihat muka kita tuh samar-samar. Bener nggak sih ini muka saya? Jangan-jangan bohongan. Jangan-jangan cerminnya bohong ya. Kan ada tuh banyak yang sekarang cerminnya itu terutama kamera ya, bisa menjadi yang mukanya jelek jadi cantik gitu ya. Nah, bisa aja
cermin tampilan itu menipu kita. Ada cermin yang cembung ya atau cekung ya. Badan gendut kelihatan kurus, badan kurus kelihatan gemuk. Samar-samar. Benar nggak sih ini muka saya? Tapi nanti suatu hari nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Panim, el panim dengan Allah. Luar biasa. Kita akan punya persekutuan yang luar biasa sama Allah. Dan itu, pada saat itu, kita akan bisa merasakan kasih yang sempurna. Kasih yang belum pernah kita rasakan. Kasih yang kemarin pada saat di bumi kita rasakan tuh samar-samar, aduh Tuhan, itu sebenarnya saya nggak sih sama saya, kenapa saya jadi sengsara begini gitu ya. Tapi nanti suatu hari nanti kita akan merasakan bahwa, duh kasihnya dia luar biasa ternyata. Aduh ternyata saya itu hatinya tidak bisa menangkap kasih Tuhan. Karena segitu besarnya kasihnya pada saya. Kita baru bisa nangkep saudara. Sekarang enggak. Masih samar-samar. Aduh bener gak sih Tuhan itu sayang sama saya? Aduh bener gak sih kasih itu? Tuhan itu sayang sama saya. Kenapa saya diberikan segala keadaan ini? Kenapa saya itu jadi apa ya? Tidak diberkati gitu rasanya. Kenapa saya ini tidak bisa mengampuni? Kenapa saya ini tidak bisa melakukan hal yang Tuhan suka gitu? Mana sih kasihnya? Mana sih hadiratnya? Semua masih sama-sama. Tapi nanti saudara, pada saat kasih kita bertumbuh dalam Yesus, kita bisa merasakan betapa kasihnya luar biasa sama kita. Betapa besar kasihnya buat kita. Nggak bisa kita balas. Sebaik apapun kita sama orang, tak bisa mengalahkan kasih Tuhan kepada kita. Kasih itu abadi saudara. Dan dia menyempurnakan hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan Allah. Jangan tinggalkan kasih. Mari kita kenakan kasih. Seperti jaket ya, pada saat hujan dingin kita kenakan. Jangan dibuka jaketnya. Pakai terus. Pada saat hujan dan angin dan udara dingin, pakai terus. Demikian juga kita. Pada saat kita di sini, pada saat kita di bumi, kita masih hidup di sini. Kolose 3 ayat 14 tadi kita baca. Kenakanlah kasih, pakai kasih itu. Sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Mari kita sama-sama belajar ya. Apapun hubunganmu, kepada siapapun hubunganmu pada manusia, pakai kasih. Jangan tinggalkan. Karena cuma satu-satunya kasih yang abadi, yang gak akan selesai, gak akan berhenti, tidak akan hilang, tidak akan lenyap, tidak akan habis. Kalau kita merasa aduh Tuhan sulit sekali mengasihi orang ini. Saya sudah berbuat A, B, C, D, E, F, G, rasanya masih sakit aja. Bilang sama Tuhan, minta lagi. Kasihnya banyak, saudara. Pada saat kita merasa sudah habis kasih kita sama orang ini, minta lagi sama Tuhan. Minta lagi. Dia punya banyak. Dia adalah kasih. Dia sumbernya. Tidak akan habis. Tidak akan berkekurangan. Karena dia sumbernya. Pada saat kita haus. Pada saat kita kerongkongan ini kering gitu ya. Kalau kita minum dari sumbernya, sumber air, kita tidak akan kehausan lagi. Kita tidak akan hilang. Maksudnya suaranya tidak akan hilang kekeringan ini di leher ya. Itu pasti akan sembuh dengan air dari sumbernya. Yuk, mari kita cari, saudara. Ya, kita buka ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih.
Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Biasa ya. Ayat yang 17 terakhir. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin melakukan kasih, kasih yang tidak berakhir, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang terus-menerus ada dan keluar dalam diri kita. Maka syaratnya cuma satu. Kita harus berada di dalam kasih, supaya Allah berada di dalam kita dan kita berada di dalam Allah. Karena Allah adalah kasih. Amin, saudara. Mari kita lakukan hari ini ya. Bagaimana kita tetap berada di dalam Allah, supaya Allah tetap berada di dalam kita. Belajar melakukan kasih, belajar untuk mengutamakan orang lain, kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Sungguh-sungguh belajar mengasihi orang lain, mendahulukan kepentingannya dia di atas kepentingan kita. Jangan cari pujian yang sia-sia. Yuk kita belajar itu supaya kasih kita semakin sempurna, dan kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau membolehkan kami pada hari ini mengerti satu hal lagi Tuhan, bahwa kasih itu adalah abadi, kasih itu adalah menyempurnakan setiap hubungan antar manusia kami. Tolong Tuhan, supaya kami dapat melakukan kasih ini, mengutamakan orang lain di atas kepentingan kami sendiri. Tidak mencari pujian yang sia-sia Tuhan, tetapi kami boleh melakukan kasih oleh karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami ini sangat dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar itu. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa membalasnya. Dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terus Roh Kudus ajar kami, tuntun kami Tuhan, pada hari ini supaya kami dapat melakukan kasih yang abadi, yang menyempurnakan, yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hikmat dan marifat-Mu pada hari ini. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, kita ketemu lagi minggu depan.